Bertemu kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Kali ini coba kita akan sharing bagaimana caranya kita berkembang di dalam Tuhan, baik untuk kehidupan atau untuk bisnis gitu. Tetapi dengan cara-cara dasar Tuhan. Pengalaman yang saya pernah jalankan itu seperti ibarat kita hidup itu seperti pohon gitu. Ada batang, ada akar. Nah, Tuhan ingin sekali yang namanya batang ini tidak bisa menggunakan batang-batang yang lama gitu. Jadi maksud batang yang lama itu misalnya basic dari kekayaan, dari aset, dari warisan orang tua. Atau mungkin dari pribadi kita, tapi perolehan warisan atau hasil pribadi itu bukan murni-murni dengan cara-cara Tuhan. Jadi mungkin ada perbuatan yang kurang baik. Contoh misalnya ilegal, maksudnya menentang dengan firman Tuhan. Ya berarti itu Tuhan udah nggak kehendaki. Belum lagi nanti ilegal dengan pemerintah, itu juga nggak menghendaki. Bisa juga ilegal dengan keluarga besar, ada masalah dengan keluarga besar, itu juga Tuhan nggak menghendaki. Ilegal dengan keluarga kecil, berebut antara suami istri atau dengan anak, itu juga Tuhan nggak menghendaki. Nah, kalau kita serahkan hal-hal tersebut kepada Tuhan, otomatis Tuhan tidak ingin membangun lebih lanjut dengan cara Tuhan, tapi dasarnya adalah dasar yang batang yang lama. Jadi Tuhan pengen seolah-olah batang itu ditebang, dihabiskan dulu. Nah, akarnya dibiarkan. Jadi batangnya hilang, ditebang, tapi akar dibiarkan tumbuh. Nah, nanti Tuhan dari mulai akar yang hidup ini, batangnya mati karena terpotong, ya otomatis asupan untuk akar dari batang ini dipotong itu udah jelas tidak ada makanan. Nah, waktu si akar bertahan tanpa batang, itu adalah hidup kita gitu. Hidup kita untuk memulai sesuatu yang baru sesuai Tuhan inginkan. Jadi yang cara lamanya harus kita buang semua gitu. Nah, berarti waktu batang tidak ada, akar bekerja, akar itu akan setengah mati, menerima asupan dari batangnya tidak ada, jadi akhirnya ya pasti timbul krisis ekonomi, bisa bentuknya seperti itu. Ya, yang namanya batang tidak ada itu bisa keluar krisis keluarga besar, keributan di keluarga besar, atau bisa juga batang tebang itu urusannya jadi akhirnya krisis-krisis keluarga kecil gitu. Jadi tidak aneh kalau kita ikut di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan revisi dari awal lagi gitu. Jadi Tuhan akan menata dari awal bagaimana caranya, semua harus dengan prinsip-prinsip Tuhan. Nah, lebih lanjut lagi, berarti Tuhan inginkan satu tunas yang baru untuk menjadi batang kembali, tapi dengan akar yang lama. Maksudnya kalau diumpamakan kehidupan manusia, akar lama itu adalah ya tetap kita manusianya kan tetap tidak berubah gitu. Kita udah seperti ini, udah dewasa seperti ini. Nah, problemnya kan bagaimana kita dengan manusia lama kita, tapi kita mau hidup dengan batang yang baru. Nah, batang yang baru itu adalah harus sesuai dengan firman Tuhan, aturan, perintah, dan peraturan-peraturan Tuhan itu. Baru akan keluar tunas yang baru, akan keluar tunas yang kudus. Tuhan inginkan itu satu tunas yang kudus, yang sehingga waktu tunas ini berkembang menjadi batang, menjadi pohon yang besar sekali, itu semua kondisi sudah dalam kondisi benar gitu. Tapi kalau Tuhan tidak bereskan lebih dulu urusan batangnya, masih tercampur aduk antara akar dan batang, di mana batang itu bisa tumbuh segitu besar karena ilegal tadi gitu. Tuhan tidak bisa pakai kita gitu. Nah, timbul dari akar lama, manusia lama kita masuk, harus tumbuh tunas yang baru, harus tumbuh tunas yang kudus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Otomatis kita jadi timbul ketergantungan karena tidak mempunyai batang apa-apa. Ya, sudah habis karena krisis-krisis itu kan. Berarti kita mulai lagi untuk membangun batang itu sangat harus mengandalkan Tuhan gitu. Harus mengandalkan Tuhan karena
Ya itu bekas keruntuhan itu yang kita tidak bisa apa-apa gitu. Kita harus pegangan Tuhan. Kedua, ya kita memang mesti minta pertolongan Tuhan gitu. Jadi nggak bisa cuman keruntuhan yang seperti lalu, yang memang sudah tidak ada apa-apanya gitu. Ya, kita tidak minta pertolongan Tuhan, nggak bisa. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Dan juga, kalaupun nanti maju gitu, ya kita mesti maju dengan tumbuh dan kembang dengan cara-cara Tuhan. Tidak bisa dengan cara lama kita. Jadi semua harus kita gerak sesuai dengan yang firman katakan. Jadi tidak mudah gitu. Yang namanya kalau kita benar-benar menghendaki bahwa kita percaya Tuhan, kita ingin mengandalkan Tuhan, bahwa kita ingin hidup sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, peraturkan, itu tidak mudah. Karena Tuhan tidak mau ditawar sedikit pun dengan batang lama kita. Batang lama kita itu akan dihabiskan oleh Tuhan. Harus habis gitu. Bahkan secara step by step itu akan terus habis gitu. Sampai firman katakan sisa 10% dari warisan lama, sisa 10% dari pendapatan income pribadi kita yang lama, Tuhan juga tidak mau gitu. Tuhan akan habiskan semua. Nah, saya cerita pengalaman saya coba di yang saya alami, bagaimana gitu, bagaimana maksud dari tunas yang kudus ini. Nah, ternyata kalau saya pelajari apa yang terjadi di saya, di hidupan saya gitu, saya dibuat pemutihan, di batangnya dipotong itu caranya Tuhan izinkan ujian cobaan terjadi sampai perusahaan saya bankrupt gitu. Nah, waktu bankrupt berarti aset-aset perusahaan saya disita semua. Nah, waktu disita gitu, yang Tuhan bisa kasih pertolongan ke saya gitu, karena saya coba benar-benar keruntuhan juga karena saya rela, karena memang Tuhan inginkan dari nol lagi, ya runtuh juga tidak apa-apa. Yang namanya pertolongan Tuhan juga setiap saat saya juga minta pertolongan Tuhan. Nah, saya juga mulai masuk dalam tumbuh kembang seperti yang Tuhan inginkan. Akhirnya ya terjadi begitu, bankrupt, saya harta disita, tapi yang aneh gitu, 3 tahun aset saya coba dilelang, coba dijual oleh property agency, tidak ada pun satu aset yang bisa terjual gitu selama 3 tahun. Nah, sedangkan waktu itu secara dunia gitu, di dunia itu seolah-olah sistem yang saya bikin bankrupt itu kan sistem pengkreditan gitu, pendirian kendaraan yang dengan sistem garantor. Nah, itu ternyata kan sistem itu oleh prinsipal dianggap tidak baik. Jadi akhirnya akan dibubarkan. Di seluruh dunia itu sistem itu akan dibubarkan. Dan berhasil dibubarkan semua seluruh dunia. Yang tidak bisa bubar itu Indonesia. Karena salah satunya ada saya. Jadi selama aset saya yang disita tidak bisa terjual, si perusahaan tidak bisa bergerak, tidak bisa tutup gitu. Karena aturan hukumnya tidak bisa menutup perusahaan kalau dalam kondisi belum clear. Nah, akhirnya prinsipal kan kepaksa cari saya lagi. Ya, harus beli kembali aset-asetnya. Nah, itu yang saya cerita. Kalau sampai sudah harus beli kembali, saya bicara dengan prinsipal. Bagaimana saya bisa bicara beli kembali? Saya dulu aja bayar aja nggak bisa. Ya, tapi prinsipal nggak mau tahu. Saya harus beli kembali. Nah, karena waktu itu saya sudah mulai intent ada hubungan dengan Tuhan, saya juga mulai baca-baca firman, saya juga banyak dikirim orang-orang yang Tuhan kirim ke saya gitu untuk mendidik kali ya, mendidik secara private gitu. Terus diarahkan Tuhan sampai kirim 3 orang kalau nggak salah. Jadi step 1 orang pertama itu sampai 3 tahun. Nanti lebih bicara dari sisi kekuatan roh gitu, bahwa Tuhan ini kuat sekali loh. Ya. Jadi kalau kita ngomong dewa-dewa, setan-setan, Tuhan itu ya rajanya gitu, kalah semua. Ya memang paling expert yang bidang gituan, kekuatan roh gitu. Ya Tuhan. Bukan dewa, bukan dukun, bukan suhu gitu, bukan. Tuhan. Power seperti itu Tuhan gitu yang punya. Besar sekali Tuhan. Nah, cuman kan Tuhan kan otomatis power rohnya kan power roh yang benar gitu, power yang positif gitu. Nah, waktu cerita
ngandalkan kekuatan roh itu kalau kita tidak apa ya, tidak sesuai dengan firman gitu. Yang dikhawatirkan akhirnya ya saya juga akan jatuh lagi gitu. Jadi mungkin Tuhan waktu itu tutup ya karena saya benar-benar coba belajar taat dengan Tuhan, saya coba melakukan coba mengenal firman Tuhan, coba mengerti firman Tuhan dan coba berani melakukan firman Tuhan. Akhirnya ya itu terjadi tertutup, tidak bisa aset-aset yang punya saya disita, itu sama sekali tidak bisa dijual. Nah, akhirnya timbul prinsipal tekan saya harus beli, saya tanya ke Tuhan. Waktu diajak meeting, tanya Tuhan, Tuhan ini bagaimana caranya Tuhan? Saya sendiri kan Tuhan tahu tidak ada dana sama sekali. Terus Tuhan bilang, ya coba segini, nah dia intinya 10% lah, 10-20% gitu. Saya suruh tawar 10-20%. Saya bilang Tuhan kalau 10-20% nanti prinsipal marah. Ya kan udah kelewatan gitu. Masa sih cuman ketawar 10-20%. Saya karena tidak punya solusi, waktu itu saya rapat besar gitu dengan beberapa staf prinsipal yang dari Singapura, dari Jepang ya, dari Jakarta, Singapura maupun Jepang. Akhirnya di deal, saya bilang saya cuma bisa nawar segitu tuh, ya kurang lebih 10-20%. Yang aneh buat saya, kok Jepangnya kok si prinsipal kok nggak marah gitu, kok malah berdiri samperin saya baik-baik. Ya dia bilang, oke, Bapak tunggu 2 minggu ya, saya balik ke Tokyo malam ini, Bapak tunggu 2 minggu. Setelah menunggu 2 minggu, selama menunggu 2 minggu, istri saya, staf inti saya, semua marah semua kan. Kok saya kalau mau serius, mau tarik balik aset itu, mau meneruskan perusahaan, ya mestinya jangan nawar 10-20%. Nanti khawatirnya kalau 10-20%, kalau ada kompetitor yang nawar misalnya 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, lah bagaimana gitu? Kan berarti saya kehilangan kesempatan. Saya nggak berani waktu itu bilang, ya Tuhan suruh tawar di hati ke saya 10-20%. Saya cuma diem saja gitu. Karena yang lain kan belum sampai terpepet terpaksa mengandalkan Tuhan. Kalau saya udah terpepet nggak bisa apa-apa gitu. Jadi akhirnya saya mesti mengandalkan Tuhan. Nah, tunggu waktu 2 minggu. Selama 2 minggu saya terus dicemooh sama keluarga, sama staf-staf inti saya gitu yang benar-benar loyal ke saya. Menunggu 2 minggu, setelah 2 minggu datang, ternyata prinsipal menyetujui. Lah, gantian sekarang keluarga dan staf inti saya yang bingung. Kenapa ya kok bisa begitu, bisa disetujuin gitu. Nah, akhirnya jadi waktu itu ada pengikatan balik gitu. Jadi aset itu saya tarik balik, saya beli balik ya cuma dengan harga kurang lebih 10-20%. Nah, itu satu cara Tuhan. Dengan cara begitu, otomatis harta saya yang dari warisan atau harta saya yang dari hasil pribadi saya yang lama, yang bukan dengan cara Tuhan gitu, itu kan sudah hilang semua, hilang disita gitu. Adapun saya balik lagi mendapatkan aset itu, berarti kan udah murni bukan dengan cara yang lama gitu. Ini sih memang Tuhan ya menggunakan tangan prinsipal untuk memberikan ke saya. Bayangan saya seperti itu loh. Jadi cara kerja Tuhan buat saya itu seperti diputer dulu gitu. Ya bagaimana aset-aset saya suruh habis dulu, berarti sudah saya nggak punya aset. Ya seperti batang tadi, batangnya udah dipotong, udah hilang, nggak ada, tinggal akar aja. Ya sayanya masih ada gitu. Akarnya kan sayanya masih ada gitu. Tapi aset saya, harta saya, baik dari warisan atau dari hasil pribadi yang dengan cara-cara yang bukan dengan cara Tuhan, itu sudah tidak ada semua. Sudah habis gitu. Nah, waktu akarnya masih ada, Tuhan kasih tunas kudus, ya caranya begitu. Ya bagaimana Tuhan mungkin tutupin si pembeli tidak bisa membeli aset itu, lelang padahal udah 2-3 kali loh secara nasional yang namanya property agency, beberapa propertinya dicoba, nggak ada yang bisa gitu. Saya pikir Tuhan ya tutupin supaya tanah ini tidak bisa lepas dari saya gitu. Nah, setelah 3 tahun malah prinsipal yang malah butuh harus dibubarkan karena sistem mereka juga jelek gitu. Bukan karena kita yang salah saja, dia juga ngakuin salah gitu.
Jadi akhirnya sistem itu dibuang, diganti, dia harus tutup, nah nutup tertekan, akhirnya ya sudah, lepasin saya 20%. Nggak tahu, ini saya dengan coba sharing begini, kira-kira bisa ditangkap nggak? Jadi maksud saya, bagaimana caranya Tuhan membuat tunas yang kudus? Itu, yaitu batangnya yang lama kita dipotong, tapi kitanya, manusia lama kita, akar kita tidak dipotong. Cuman waktu tumbuh tunas yang kudus, Tuhan sudah setir, sudah kendalikan bahwa kita ini untuk mulai masuknya itu harus semua dengan cara Tuhan. Udah nggak bisa pakai yang ilegal lagi gitu. Ini saya rasakan beneran terjadi di hidup saya, makanya saya berani sharingkan, siapa tahu bisa ada guna untuk teman-teman semua gitu. Jadi sampai ini hari ya saya mulain lagi, start lagi, dan ya tidak berhenti gitu. Masalahnya tidak berhenti, akan terus ada dan ada lagi gitu. Jadi ya saya pikir dengan kejadian saya beberapa kali mengalami kendala-kendala seperti ini ya, otomatis jadi saya udah makin tahu cara kerja Tuhan ya seperti itu gitu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa ditangkap sama teman-teman gitu. Dan teman-teman jangan khawatir kalau sampai teman-teman juga ngalamin seperti saya gitu, batangnya dipotong. Sebenarnya kan waktu batang dipotong, itu malah timbul peluang untuk kita bisa langsung menyerah ke Tuhan, surrender ke Tuhan gitu. Karena kita udah nggak punya apa-apa lagi. Nah, yang kelewatan itu kalau seandainya kita sudah mengalami seperti itu, ya batangnya sudah tidak ada, kitanya masih hidup gitu, batangnya udah nggak ada, tapi kita nggak cari Tuhan, terus mau cari apa gitu kan bingung. Saya kadang-kadang nggak ngerti gitu, kenapa kok orang waktu saya batangnya dipotong, kok saya mau gitu cari Tuhan gitu. Tapi banyak teman-teman lain, keluarga saya nggak mau, tidak mencari Tuhan gitu. Dia tetap mengandalkan kekuatan dia sendiri, mereka sendiri, akhirnya ya nggak bisa hidup gitu. Masalahnya udah terlalu berat itu. Batang nggak ada, tinggal akar. Bagaimana bisa kasih makan ke akar gitu? Karena akar kan butuh makan. Akar butuh makan, makannya dari pohon, dari batang, dari ranting, dari daun gitu. Baru dapat makan. Dan kalau sekarang batangnya tidak ada, ya berarti kan nggak bisa makan. Nah, satu-satunya ini berarti kan mesti Tuhan yang bantu. Bagaimana supaya si akar ini bisa bertahan selama tidak ada batang. Nah, setelah kita udah mengenal proses perubahan, pengenalan akan Tuhan yang lebih baik, pengertian akan Tuhan lebih baik, nah Tuhan baru kan pelan-pelan kan akan atur kembali gitu, tata kembali untuk bisa si akar itu bertunas lagi, berbatang lagi, tapi berubah dari cara-cara yang lama menjadi cara yang baru, dari cara-cara yang bukan Tuhan sekarang menjadi cara Tuhan gitu. Dan manusianya gitu, si akarnya otomatis kalau tidak dengan cara Tuhan, tidak bisa melahirkan batang yang tadi. Jadi manusianya juga otomatis jadi benar gitu. Dan untuk kalau si akar si manusianya benar, otomatis staf karyawannya juga akan menjadi benar semua, keluarganya jadi benar juga gitu. Ya mudah-mudahan sharing hari ini masalah tunas yang kudus gitu. Jadi Tuhan ingin apabila kita menghendaki hidup bersama Tuhan, baik hidup sehari-hari maupun hidup dalam usaha kita, ya Tuhan pengen kita bersih dari dasarnya gitu. Tidak bisa dari dasar yang buruk, ya Tuhan kembangkan lagi. Tuhan pasti tidak mau. Tuhan pasti habiskan dulu kita. Jadi sekali lagi jangan takut teman-teman yang mengalami hal seperti saya, sampai habis batangnya tidak ada, tapi kita masih hidup. Coba buruan cari Tuhan gitu. Coba cari pengenalan Tuhan. Coba cari pengertian Tuhan. Coba ngandalkan Tuhan. Ini peluang. Kalau orang yang tidak ngalamin seperti itu, tidak mau. Orang yang kaya, yang berhasil, sukses, susah nyari Tuhan, nggak mau. Nah yang konyol kan kalau seandainya kita sudah ngalamin seperti itu, tapi tidak nyari Tuhan, kan lebih bodoh lagi gitu. Gimana caranya? Apa nggak sayang gitu? Coba teman-teman pikir ya teman-teman, siapa tahu input saya bisa jadi berguna buat teman-teman. Dan kalau bisa coba sharingkan juga kalau memang bisa tangkap maksud saya dan bisa memang anggap benar. Coba sounding ke teman-teman yang sedang ngalamin ini. Nah kalau sampai ada yang masalah, ya cobalah kita DM kali melalui vlog MTT Journey ini gitu. Siapa tahu bisa lebih dibicarakan lebih dalam gitu untuk bisa mencari solusi bersama. Oke teman-teman, mungkin sementara begini dulu.
Sampai ketemu ya vlog yang akan datang. See you. Bye bye.